Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Saya mengajak saudara-saudara untuk mendengarkan suara Kang Kiai yang membaca naskah tulisan diambil dari media grup, judulnya Menggugat Keturunan Nabi. Dalam tulisan itu disebutkan ada dua ulama besar, yakni Ahmad Surkati yang datang dari Makkah ke Indonesia pada zaman masih dalam penjajahan, kemudian Profesor Dr. Buya Syafi'i Ma'arif. Kedua-duanya menggugat agar Habib-Habib ini dilawan karena mereka telah melakukan perbudakan spiritual. Mereka harus dilawan karena menempatkan dirinya sebagai manusia suci yang menganggap orang lain harus siap menjadi budaknya. Mari kita dengarkan. Menggugat keturunan Nabi dan perbudakan spiritual oleh para Habib, ditulis oleh Osman Kansong, Dewan Redaksi Media Group. Masyarakat Arab awal di Indonesia yang berasal dari Hadramaut atau Yaman memiliki struktur kelas kaku berbasiskan keturunan. Struktur masyarakat Arab masa itu terdiri atas Habib, Syekh, Qabili, dan Masakin. Habib menempati lapisan paling atas. Mereka mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucunya yang bernama Al-Husain. Sebagai keturunan Nabi, para Habib menempati kedudukan istimewa secara sosial keagamaan. Di bawah Habib terdapat dua kelompok yang menduduki lapisan tengah masyarakat. Kedua kelompok itu ialah Syekh dan Qabili. Kedua kelompok mengaku keturunan leluhur semua orang Arab Selatan. Syekh berstatus lebih tinggi jika dibandingkan dengan Qabili. Syekh ini adalah elite agama asli Hadramaut dan keturunan teolog. Syekh juga dianggap orang bijak yang menjalankan tugas serupa Habib. Namun, karena jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan Habib, Syekh posisinya berada di bawah kelompok yang mengaku keturunan Nabi Muhammad. Anggota suku disebut Qabili. Oleh karena itu, mereka menempati posisi lapisan tengah masyarakat bersama kelompok Syekh. Qabili berstatus lebih rendah daripada Syekh. Padahal, Qabili sesungguhnya adalah penguasa Hadramaut yang ada di Yaman. Qabili sesungguhnya adalah penguasa Hadramaut yang sebenarnya. Di lapisan sosial paling bawah terdapat masakin, orang-orang miskin. Masakin ini secara harfiah berarti orang-orang miskin. Mereka yang dhaif juga termasuk kelompok masyarakat terbawah. Du'afa secara harfiah berarti lemah. Mereka menempati posisi terbawah karena asal-usul mereka tidak jelas dan tidak penting. Kelompok ini beranggotakan pedagang, saudagar, buruh, pelayan, termasuk budak
budak pada masa lalu. Maka tidak heran, Yaman-Yaman yang ada di Indonesia ini dulu adalah pedagang-pedagang, pedagang minyak, dan sebagainya. Tapi ngaku Habib. Habib sebagai keturunan Nabi sangat dimuliakan, bahkan dianggap orang suci. Orang harus mencium tangan Habib. Orang harus hormat kepada Habib. Kalau perlu, jilati kakinya. Makam-makam Habib yang dianggap keturunan Rasul tadi dibesar-besarkan, sehingga dikunjungi banyak orang, diziarahi banyak orang. Anak perempuan seorang Habib tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan Habib. Akan tetapi, seenaknya sendiri, laki-laki keturunan Habib boleh menikahi perempuan yang bukan keturunan Habib. Pada tahun 1912, datang guru bernama Surkati ke Indonesia. Dia berasal dari Sudan dan lama menimba ilmu agama di Makkah. Guru Surkati ini segera menjadi pemuka agama di Indonesia. Surkati adalah seorang pengikut Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Keduanya adalah modernis Mesir. Surkati dikenal reformis. Ia ingin menyelaraskan pengalaman Islam dengan tuntutan zaman. Ia juga mengajarkan kesetaraan semua orang Islam. Kaum mukminin itu setara. Dalam konteks kesetaraan mukmin itulah Surkati menggugat posisi istimewa para Habib. Jadi Habib-Habib yang merasa suci tadi, yang tidak boleh dikritik, yang harus diikuti tadi, digugat oleh Surkati. Ia menyerang pemuliaan diri dan delusi kesucian kaum Habib. Ia tegas mengatakan, perempuan Habib boleh menikah dengan laki-laki bukan Habib. Surkati juga menganjurkan penghapusan tradisi mencium tangan Habib. Mencium tangan saja dilawan, apalagi mencium kaki. Ini luar biasa Surkati. Sejarah Habib di Indonesia dan gugatan Ahmad Surkati terhadap mereka bisa kita baca di buku Mencari Identitas Orang Arab Hadrami di Indonesia, karangan Hub de Jong pada tahun 1900 sampai 1950. Salah satu yang kita tangkap dari kisah para Habib dan gugatan terhadap mereka ialah klaim keturunan Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai alat untuk memperoleh hak-hak istimewa secara sosial keagamaan oleh para Habib. Jadi Habib, sebutan Habib itu dianggap sebagai hak istimewa untuk melakukan perbudakan terhadap rakyat Indonesia. Ada contoh, Raja Maroko mengklaim diri sebagai keturunan Nabi. Raja Maroko juga memosisikan diri sebagai pimpinan Islam. Karena raja keturunan Nabi, pers dan masyarakat Maroko haram mengkritik raja, kerajaan, dan perilaku rajanya.
Dewasa ini di Indonesia, kelompok yang disebut Habib, ada yang mengklaim atau diklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dan Habib-Habib tersebut seolah-olah tidak boleh dikritik, tidak boleh diingatkan, tidak boleh dikasih tahu. Kelakuannya sebejat apapun tidak boleh dikritik. Mengkritik para Habib, mengingatkan para Habib, dianggap menistakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengkritik atau menghinanya, kata mereka, bakal kualat. Inilah yang diterima oleh rakyat Indonesia. Sehingga banyak kiai-kiai dan muhibbin yang tidak terbuka mata hatinya karena takut kualat tadi. Seorang supporter satu kesebelasan sepak bola yang tewas dikeroyok supporter kesebelasan lain, kalau tidak salah di Bandung, dan meninggal, itu katanya pernah menghina sang Habib sehingga matinya mati dikeroyok. Ini yang dibesar-besarkan oleh Habib sehingga rakyat merasa ketakutan kalau mengkritik para Habib, padahal jelas-jelas kelakuannya bejat dan merusak tatanan sopan santun. Tidak ada etika, tidak menghargai budaya bangsa Indonesia. Para pengikut muhibbin memuji dan memuja sang Habib, walaupun tidak berilmu, walaupun bodoh, walaupun odgj. Para pengikut pemuja dan pemuji bahkan memaklumi ucapan-ucapan kasar yang tidak pantas diucapkan oleh keturunan orang yang mengaku sebagai Habib itu. Jadi apapun yang dikatakan oleh para Habib, kasarnya kayak apa, dimaklumi oleh orang-orang yang sudah terlanjur cinta kepada Habib. Para pemuja tak hanya mengeluk-elukan sosok sang Habib, tetapi juga fotonya dipasang di rumahnya. Baliho besar pun dipuja-puja. Saudara bisa melihat, coba tengok, cari di Tokopedia. Banyak foto-foto Habib itu dijual untuk dipajang di rumah. Siapa yang membeli? Tiada lain kecuali para muhibbin, budak-budak Habib itu. Disinilah saudara sekalian, Ahmad Syafi'i Ma'arif menyebut pemujaan berlebihan kepada yang mengaku keturunan Nabi semacam itu sebagai perbudakan spiritual. Bagi saya, mendewa-dewakan mereka yang mengaku keturunan Nabi adalah bentuk perbudakan spiritual. Tulis almarhum Ahmad Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i Ma'arif, dalam akun Twitternya pada tanggal 22 November 2020. Gelar Habib dan 1001 gelar lain yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi dianggap suci oleh sebagian orang dan pada saatnya nanti akan runtuh berkeping-keping. Karena itu bertentangan dengan ayat suci Al-Quran, kata Buya Syafi'i Ma'arif. Di masa lalu, Ahmad Surkati menggugat keturunan Nabi yang menciptakan delusi kesucian Habib. Di masa kini, almarhum Syafi'i Ma'arif menggugat keturunan Nabi
yang memproduksi perbudakan spiritual. Jadi saudara, kedua ulama terpercaya tersebut dan ulama-ulama yang mengikuti jejak Rasulullah pasti akan sependapat bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh nasab, oleh garis keturunan, melainkan lewat perbuatan. Saudara sekalian, itulah tulisan yang bisa saya sajikan. Disadur diambil dari mediaindonesia.com.